Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di channel ini. Selamat menyaksikan para sahabat sains. Hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi, materi kelas 9 di bab 7 semester 2. Ini merupakan bioteknologi. Bioteknologi bermanfaat untuk pertanian, penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan, dan bioteknologi peternakan. Yang pertama kita akan bahas adalah bioteknologi bertujuan bertambahnya populasi manusia dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dampak yang paling jelas adalah ketersediaan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia harus berusaha untuk meningkatkan produktivitas kebutuhan pangan. Dengan menggunakan bioteknologi diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat teratasi. Bagaimana caranya dan bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan? Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, antara lain bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup. Contohnya adalah enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan dan kebutuhan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, antara lain biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Yang pertama ada bioteknologi pada pertanian, yaitu kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan atau tissue culture berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Ini contoh tahapan. Yang pertama itu explain, kemudian kalus, planet, dan planet yang diaklimatisasi di rumah kaca. Insektisida dari bakteri. Beberapa bakteri yang menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida, ICP, insektisidal kristal protein. Racun ini menyerang pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Para ahli pemulihan tanaman di Indonesia telah berhasil menciptakan tanaman pangan varietas unggul dengan menggunakan cara ini. Beberapa contoh tanaman varietas unggul tersebut adalah padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan Impari 33. Nah, bioteknologi pada teknologi nuklir antara lain mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Kemudian ada pemberantasan hama tanaman, pengawetan bahan pangan, dan mengetahui masa pemupukan yang paling tepat. Yang berikutnya ada pengelolaan lahan pertanian. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ekstensifikasi yang merupakan usaha memperluas lahan pertanian. Yang kedua ada intensifikasi yang merupakan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan yang terbatas. Intensifikasi dilaksanakan dengan menerapkan 5 panca usaha tani, yaitu mengelola tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengairan yang baik, serta pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman.
Yang berikutnya ada teknologi hidroponik. Hidroponik berasal dari kata Yunani, yaitu hydro yang berarti air dan ponos yang berarti mengerjakan. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Media tanam dapat berupa kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silika, pecahan batu karang, atau batu bata, bahkan potongan kayu atau busa. Keberhasilan hidroponik bergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Keuntungan menggunakan teknik hidroponik adalah hasil tanaman berkualitas tinggi, bebas dari penyakit, tanaman tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk yang menjadi lebih hemat. Ini merupakan contoh dari tanaman hidroponik yang siap panen. Kemudian ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup baru yang memiliki sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi, bahkan menggabungkan dua materi genetik DNA yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda ini disebut DNA rekombinan. Organisme hasil dari rekayasa genetik disebut organisme transgenik. Di bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Di antaranya sebagai berikut. Tanaman obat yang tahan busuk. Kemudian nomor 2, tanaman jagung, kapas, kedelai yang tahan terhadap insektisida, yaitu jagung BT, kapas BT, dan kedelai BT. 3. Tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida, pestisida pembasmi gulma. Yang keempat, tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus ring spot, yaitu varietas pepaya transgenik UH Rainbow yang dikembangkan di Hawaii. Kelima, beras golden rice yang kaya akan beta-karoten atau vitamin A. 6. Beras yang kaya zat besi direkayasa dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke tanaman padi. Yang ketujuh, tebu transgenik yang dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember menghasilkan tebu yang tahan kekeringan. Kemudian bioteknologi pada pengelolaan bahan pangan, yaitu antara lain ada tempe, roti, yogurt, keju, protein, sel tunggal. Pada tempe kita menggunakan Rhizopus oryzae. Kemudian pada roti kita menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yogurt ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Pada keju itu ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses pembuatan keju, susu ditambah dengan enzim renin agar kaseinnya mengendap. Kemudian ada protein sel tunggal, yaitu menggunakan Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, kemudian ada Cholera dan Arthrospira. Ini beberapa contoh hasil dari bioteknologi bahan pangan. Ada tempe, kemudian ada yogurt, ada roti, mungkin bisa ditambahkan lagi ada tape, pembuatan keju. Bioteknologi pada peternakan, yaitu hibridasi. Hibridasi merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies. Yang kedua, melalui hibridasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul. Sapi Santa Gertrudis, sapi Brangus, domba Marino, dan ayam Leghorn merupakan contoh hewan yang dihasilkan dari hibridisasi. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Proses inseminasi buatan adalah sebagai berikut. Sperma hewan sel jantan unggul ditampung di dalam cawan Petri,
Sperma tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Setelah itu, alat inseminasi buatan ini dimasukkan ke rahim hewan betina dan spermanya disuntikkan secara perlahan-lahan. Inseminasi buatan memiliki beberapa keunggulan, yaitu sperma dari hewan pejantan unggul dapat disimpan. Sperma dari satu pejantan dapat membuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran dengan lebih cepat. Rekayasa genetika, contohnya adalah sebagai berikut. Sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi, bovine growth hormone, yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli atau E. coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Yang B, ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain, sehingga hanya dalam waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun. Mungkin itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada koreksi, mohon tuliskan di komen. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.